Halo anak-anak, nice day. Jumpa lagi dengan Bu Alfi. Kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, muatan pelajaran PPKN. Semangat ya anak-anak. Nah, kita akan belajar tentang bermain, peran tentang aturan dalam bermain. Dalam bermain, kita harus mengetahui aturan dalam permainan. Jadi, setiap permainan itu memiliki aturan dan kita harus mengetahui dan memahami aturannya. Nah, saat bermain kita harus bersikap sportif. Sportif yaitu kita harus bisa adil. Misalnya, ketika kita kalah, kita harus mengakui kemenangan dari teman yang lain. Dan kita harus bisa menerima kekalahan kita. Tidak boleh marah ketika teman yang menang. Nah, selanjutnya mematuhi aturan permainan dan tidak boleh curang. Ketika kita melakukan permainan, kita harus mematuhi aturan dalam permainan. Kita tidak boleh curang ya anak-anak, kita harus belajar jujur sejak dini agar permainan kita juga lebih seru. Kalau menang dengan hasil murni atau kejujuran kan kita juga senang kan anak-anak. Yang selanjutnya, dalam bermain kita tidak boleh lupa waktu. Nah, saat kita bermain dengan teman-teman, kita juga harus tahu waktu. Kita harus bisa membagi waktu juga. Ketika selesai bermain itu jangan lama-lama waktunya ketika bermain. Nah, selesai bermain kita juga ada untuk waktu belajar, untuk mandi, untuk makan, membantu orang tua, itu jangan lupa. Selanjutnya, lupa waktu membuat hidup kita tidak teratur. Jadi, kalau kita lupa waktu, kita sudah keasikan bermain dengan teman-teman sampai lupa waktu, pasti akan membuat hidup kita tidak teratur. Dan akhirnya, kalau kita kelamaan bermain juga capek, jadi tidak ada waktu belajar. Malah langsung tidur. Jadi, kita harus bisa membagi waktu ya anak-anak. Aturan yang berlaku di lingkungan rumah. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja, tetapi di rumah kita juga memiliki aturan. Nah, aturan disebut juga tata tertib. Aturan adalah segala sesuatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Suatu aturan atau tata tertib itu harus dipatuhi. Kita harus melaksanakan aturan yang ada. Kalau di rumah kita harus bisa mematuhi aturan yang ada di rumah yang sudah dibuat oleh orang tua kita atau juga kakak atau anggota keluarga yang lain. Nah, aturan di rumah berlaku bagi seluruh anggota keluarga di rumah tersebut. Kalau di rumah ada orang tua, kakek, nenek, kakak, adik, nah semua harus mematuhi aturan yang ada di dalam rumah. Bila ada anggota keluarga yang melanggar aturan, maka akan diberi sanksi. Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada yang melanggar aturan. Jadi, ketika anggota keluarga ada yang melanggar aturan, maka diberi hukuman dan harus menjalankan hukuman tersebut. Nah, ini ada contoh aturan di rumah Beni. Simak baik-baik ya anak-anak. Aturan di rumah Beni. Yang pertama, bangun pagi pukul 5. Yang kedua, setelah bangun, merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu meminta izin bila bepergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Yang ketujuh, pukul 7 belajar dengan rajin, 7 malam ya.
Dan yang terakhir pukul 9 tidur. Nah, ini aturan di rumah Beni. Bagaimana aturan di rumah kalian, anak-anak? Selanjutnya, kita belajar dari manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Aturan ini berlaku tidak hanya di rumah saja, tetapi di sekolah dan di masyarakat. Dan juga tadi juga ada di permainan. Nah, aturan berguna untuk mengatur kehidupan kita. Jadi, dengan adanya aturan, kita bisa mengatur hidup kita. Jadi, kita tidak seenaknya sendiri. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan di sekolah wajib ditaati oleh semua warga sekolah. Aturan di masyarakat wajib ditaati oleh semua warga masyarakat. Adapun aturan dalam bermain wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Tujuan aturan adalah menjaga ketertiban, agar supaya semua orang itu dapat tertib, dapat disiplin, maka diberikan aturan supaya hidup kita juga lebih tertata, teratur. Nah, manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah adalah agar dapat hidup teratur dan tertib, serta menciptakan keselamatan, ketenteraman, dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Jadi, manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah itu kita bisa hidup lebih teratur dan tertib. Mulai dari di rumah kita bisa belajar mengatur diri kita. Ketika ada aturan orang tua untuk mengatur kita, ketika sedang mau pergi, kita harus bisa izin. Kita harus izin itu ke orang tua dan kita tidak boleh lupa waktu ketika bermain. Nah, supaya kita bisa tertib, kalau kita tidak ada aturan, nanti anak-anak pasti akan seenaknya sendiri. Mau main sampai jam berapa. Jadi, seperti tidak memiliki aturan itu tidak teratur hidupnya. Jadi, tidak ada yang memberitahu atau tidak ada yang seperti tidak dipedulikan. Seperti itu anak-anak. Jadi aturan itu juga untuk saling perhatian dan menciptakan juga kasih sayang antar anggota keluarga. Agar juga tumbuh tentram dan damai di lingkungan keluarga di rumah. Nah, sekian anak-anak untuk materi PPKN. Semangat ya anak-anak, dipahami.